Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih membahas kemarin tentang ketetapan hukum wajib. Salah satu ketetapan hukum akal yaitu wajib. Ada wajib yang cara menemukannya harus dipikir. Ada wajib yang cara menemukannya nggak harus dipikir. Wajib itu pasti dah. Ada sesuatu yang pasti yang untuk menemukannya perlu mikir. Ada sesuatu yang pasti tapi nemunya nggak usah mikir. Berarti nggak usah mikir tuh berarti sedunia nemunya sama, nggak ada yang beda, menunjukkan nggak perlu dipikir. Tapi kalau yang harus dipikir berarti sedunia nemunya beda-beda. Kenapa? Karena kalau nggak mikir nggak nemu. Kayak apa contohnya tentang Allah. Kalau nggak mikir nggak nemu. Allah bersifat kuasa, Allah bersifat ilmu, Allah bersifat berkehendak, Allah bersifat melihat. Itu kalau nggak mikir nggak nemu. Wujud, qidam, baqa itu perlu dipikir. Kalau yang nggak usah mikir contohnya apa? Kayak benda bertempat, nggak usah mikir. Kenapa? Sedunia hatta anak kecil nemunya sama. Kalau benda itu pasti bertempat. Mau bendanya di langit, mau di bumi, mau yang gede, mau yang kecil, pasti ada tempatnya. Itu namanya nemunya nggak usah mikir. Terus setelah wajib itu cara nemunya ada dua. Macamnya wajib, derajatnya wajib ada tiga. Ada wajib muqayyad, ada wajib mutlak, ada wajib aridhi. Wajib mutlak, wajib muqayyad apa?
Wajib yang perkaranya sebenarnya jaiz, tapi jadinya wajib karena ada sifat yang tetap. Maka dia wajib karena tergantung pada wujudnya. Ketika dia wujud, maka ada suatu ketetapan yang pasti pada dirinya. Maka wajib yang namanya wajib muqayyad. Kayak benda bertempat. Kok wajib? Kan pernah nggak ada benda itu. Lah wajib itu sesuatu yang tidak pernah tidak ada, selalu. Lah benda ini kan pernah nggak ada. Kok jadi wajib? Oh iya, dia wajib bukan pada wujudnya. Kalau wujudnya jaiz. Dia wajib karena bersifat sesuatu yang tetap. Jadi wajibnya karena sifatnya, maka muqayyad. Setelah ada wujudnya baru punya sifat wajib. Kalau wujudnya nggak ada, maka sifatnya nggak bisa ada. Maka wajib yang begitu namanya wajib muqayyad gitu. Aslinya apa? Wajib lazim maksudnya. Wajib bergandengnya si wujudnya benda dengan tempat gitu loh. Jadi punya sifat wajib, maknanya wajib bergandeng wujudnya setiap benda dengan tempatnya gitu loh. Kalau wujudnya nggak ada, ya gandengannya nggak ada gitu. Maka nggak wajib bertempat. Tapi kalau wujudnya ada, pasti bergandeng dengan tempatnya. Itu namanya wajib atau pasti, tapi pastinya tergantung pada wujudnya. Nabi, kalau nabinya ada, pasti bergandeng dengan sidik, tabligh, amanah, fatonah. Kalau nabinya nggak ada, ya nggak wajib bergandeng. Jadi wajibnya itu bergandeng ketika ada wujudnya. Namanya wajib muqayyad. Ada lagi wajib yang mutlak. Kenapa wajib mutlak? Karena zatnya dan sifatnya wajib. Maka ditetapkan dia pasti tidak bergantung kepada yang lain. Kenapa? Karena zatnya sendiri adalah ketetapan wajib. Maka disebut wajibnya namanya mutlak, nggak bergantung pada yang lain. Kayak apa? Zatnya Allah dan sifat-sifatnya. Maka itu wajib yang mutlak. Artinya nggak bergantung kepada yang lainnya. Karena zatnya atau keadaan dirinya sudah menjadi keadaan sesuatu yang wajib, yang pasti adanya, hingga dia tidak bergantung pada yang lain. Artinya enggak tergantung pada ada wujudnya atau tidak ada wujudnya. Kalau kita kan tergantung pada adanya wujudnya atau enggak ada wujudnya. Kenapa kok Allah enggak tergantung? Karena Allah wajibul wujud. Wujudnya itu pasti adanya, maka hukumnya hukum yang mutlak, enggak tergantung kepada yang lain. Yang ketiga ada lagi namanya wajib aridhi. Barangnya belum ada. Beda nih, kalau mutlak barangnya ada baru dihukumi wajib. Kalau aridhi barangnya belum ada tapi dihukumi pasti akan adanya gitu loh. Barangnya belum ada sekarang, kayak apa? Kiamat. Udah ada belum? Surga, masuk neraka, mizan, sirat, udah ada belum? Tapi pasti akan adanya. Lah, pasti akan ada yang seperti itu namanya wajib aridhi, gitu loh. Pasti datangnya perkara itu karena apa? Ditentukan oleh Allah adanya. Di asalnya barangnya jaiz-jaiz juga, dan bahkan barangnya belum ada, tapi dikatakan pasti akan ada. Lah pastinya karena apa?
Karena yang lainnya. Apa yang lainnya? Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok pasti nggak akan hujan. Kalau ada ketentuannya pasti hujan. Gitu. Kalau sekarang kita kan nggak tahu, karena nggak lihat ketentuannya, maka boleh aja hujan, boleh aja nggak hujan. Tapi kata dinas itu apa? Perakiraan cuaca besok hujan, Beb. Pasti nggak? Biasanya, bukan pasti, bukan. Biasanya perkiraannya sesuai, bukan pasti. Yang pasti mana? Kalau sudah ditulis sama Allah, ditentukan oleh Allah, diketahui oleh Allah hal itu akan terjadi, pasti terjadinya. Kenapa? Karena ilmunya Allah nggak mungkin berubah, nggak kayak ilmunya kita bisa berubah, bentar begini, bentar begitu, bentar. Ilmunya Allah nggak berubah. Kalau Allah mengetahui Fir'aun itu kafir, munculnya pasti kafir. Namanya wajib aridhi. Pasti Fir'aun munculnya kafir. Kenapa? Karena Allah mengetahui Fir'aun kafir. Kalau di pengetahuannya Allah soleh atau Ahmad itu beriman, maka munculnya pasti beriman, karena akan sesuai. Itu disebut namanya wajib aridhi. Wajibnya karena ada sesuatu yang lain. Apa itu yang lainnya? Perbuatan Allah, apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya hukum mustahil juga begitu. Mustahil ada mustahil mutlak. Mutlak itu berarti mustahilnya nggak tergantung pada yang lain. Memang keadaannya itu tidak pernah ada. Apa itu contohnya? Sekutu bagi Allah, anak bagi Allah. Apa? Yang mustahil mutlak apa? Contohnya mustahil mutlak apa? Sekutu bagi Allah, anak bagi Allah, istri bagi Allah. Itu mustahil mutlak, tidak akan pernah terjadi secara mutlak. Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad. Itu makna mustahil. Mustahil aku beranak dan mustahil diperanakkan. Gitu maknanya. Lam yalid maknanya tidak punya anak, maknanya mustahil, gitu loh. Mustahil mutlak, nggak pernah terjadi dan nggak akan pernah terjadi sama sekali. Dan hukum nggak terjadinya itu nggak tergantung pada yang lain. Bukan karena ada yang ini baru sekutu itu nggak terjadi, nggak. Sekutu mutlak tidak akan pernah terjadi. Ada lagi mustahil muqayyad. Mustahilnya mustahil muqayyad. Kayak apa? Ada benda muncul tapi nggak bergandeng dengan tempatnya, itu mustahil. Ada benda muncul, diciptakan oleh Allah, bendanya muncul tapi nggak bergandeng sama tempatnya, hukumnya mustahil. Hukumnya mustahil. Si bendanya ini nggak akan mungkin muncul kalau nggak bergandeng dengan tempatnya. Lah bagaimana mau muncul? Coba kamu tolong gambarin di papan tulis mobil, tapi jangan kasih ruangan. Coba bisa nggak? Gambar mobil tapi jangan pakai ruangan, bisa? Kamu gambar gapura tapi nggak pakai ruangan, bisa? Kamu gambar rumah tapi nggak pakai ruangan. Ketika sudah tergambar terbentuk, itu pasti beserta dengan ruangannya. Nggak mungkin ada sesuatu dimunculkan kok nggak bersamaan dengan ruangannya, nggak mungkin, gitu loh. Itu namanya mustahil muqayyad.
Tiap muncul sesuatu, wujud sesuatu pasti bersamaan dengan ruangannya. Enggak wujudnya dulu muncul, ruangannya belakangan enggak. Atau ruangannya dulu disiapin, wujudnya baru muncul juga enggak. Jadi ruangan dan wujudnya itu muncul bersamaan. Bersamaan kamu bikin mobil, bersamaan pula itu mobil itu bertempat pada ruangannya, gitu loh. Karena tempatnya mobil itu mana sih? Ya ruangannya itu, bukan atas, bawah, rumah, garasi, bukan. Kalau mobil di garasi itu tempat secara mata, gitu loh. Kalau tempat secara akal, mana tempatnya mobil? Ya ruangannya mobil itu yang bisa kamu lihat, yang membatasi dia jadi mobil itu namanya ruangan atau tempatnya si mobil. Rumah sama mata, mana ruangannya? Ya ini, kotak ini namanya ruangan, dia bertempat segini ini. Bukan bertempat di atas meja, bukan. Kalau di atas meja itu jaiz namanya, bukan wajib. Boleh di meja, boleh di sini. Kompor itu, beras itu tempatnya di mana? Mau di atas kasur boleh, mau di atas lemari boleh, beras-beras gua terserah gua mau taruh di mana. Itu tempat secara mata, bukan tempat secara akal. Tempat secara akal pada ruangan secukup dirinya sendiri. Setiap yang Allah ciptakan pasti punya ruangan. Kok ada wujud Allah bikin nggak pakai ruangan? Mustahil. Bisa nggak Allah bikin wujud nggak pakai ruangan? Kamunya nggak mau muncul kalau nggak dikasih ruangan. Gimana mau muncul coba? Jadi kamunya itu yang nggak bisa muncul kalau nggak pakai ruangan. Maka Allah bikin kamu digandeng dengan ruangannya. Gitu loh. Namanya wajib muqayyad. Kalau nggak ada ruangannya mustahil. Jadi kamu nggak bisa dibohongi. Tadi gua lihat mobil keren banget, di mana? Enggak di mana-mana. Ah, mana mungkin ada mobil kok enggak di mana-mana. Enggak mungkin. Pasti ada tempat. Itu namanya mustahil muqayyad. Yang terakhir ada lagi mustahil aridhi. Apa itu? Mustahil tidak terjadinya. Kayak apa contohnya? Kiamat. Kok ngomong kiamat itu nggak jadi terjadi, hukumnya mustahil, nggak mungkin. Mustahil aridhi, karena sudah ditentukan oleh Allah, ditulis oleh Allah, diketahui oleh Allah, kok tidak terjadi, hukumnya mustahil, gitu loh. Allah tahu kamu akan lahir jadi laki-laki. Kok keluarnya perempuan? Mungkin kan? Mungkin. Allah tahu kamu keluar jadi laki. Kok keluarnya perempuan? Mungkin kan? Kalau terjadi berarti Allah bodoh. Sedangkan sifat bodoh bagi Allah mustahil. Jadi yang terjadi itu harus sesuai sama pengetahuannya Allah. Namanya mustahil aridhi, gitu. Besok Allah tahu hujan, kok tiba-tiba nggak jadi hujan? Mustahil. Jadi mustahil namanya mustahil aridhi. Kenapa? Karena ada ketentuan Allah, tidak mungkin yang Allah tentukan berubah atau tidak terjadi. Nah, kalau bisa berubah gimana? Memang di ilmunya Allah ketahui sesuatu itu berubah. Kalau Allah dalam pengetahuannya tidak mengetahui berubahnya, maka tidak akan mungkin terjadi perubahan. Kayak Allah tahu kita ini akan lahir kecil dulu, terus akan lahir anak-anak, akan jadi dewasa, remaja, dewasa, bapak-bapak. Allah tahu itu, ya pasti terjadi begitu sesuai pengetahuannya Allah. Kalau Allah tahunya kamu kecil doang, nggak tahu remaja kamu,
ya kecil kok itu udah nggak ada gedenya lagi. Kenapa? Karena Allah tahunya, yang Allah tahu itu yang akan terjadi. Lah, ini namanya pengetahuan pasti menurut hukum akal dan mustahil menurut hukum akal. Jadi pasti wajib menurut hukum akal itu ya selamanya nggak akan berubah terus selamanya. Atau mustahil menurut hukum akal selamanya nggak akan terjadi sama sekali. Dan itu nggak bisa mengalami perubahan. Satu-satunya hukum yang nggak pernah berubah ya hukum akal ini, hukum berpikir. Hukum yang lain bisa terjadi perubahan. Lah, rata-rata orang zaman sekarang menetapkan wajib tapi nggak pakai akal gitu. Yang dijadikan keputusan wajib jalannya malah hukum adat gitu. Pasti api membakar, dipastikan menurut akal. Kalau pasti menurut akal berarti nggak bisa berubah, selamanya api harus panas. Tapi nyatanya nggak selamanya api itu panas. Buktinya mana? Nabi Ibrahim nggak kebakar. Ini bukti yang nyata di Quran diceritakan. Apalagi orang Banten nggak kebakar. Makanya Anies ke sana tuh mau belajar kali itu. Kamu bakar nggak? Berarti api itu nggak pasti. Kalau nggak pasti ada pernah terjadi api nggak membakar, berarti kata akal hukumnya bukan wajib. Nah, begitu. Tapi kalau kamu nggak tahu penempatan ini, ya mesti kacau pikiran kamu. Mesti nabrak-nabrak. Ini pasti apa nggak pasti? Nah. Karena nggak tahu penempatan hukum pasti itu di mana letaknya. Pasti itu letaknya menurut akal sesuatu yang tidak pernah mengalami perubahan, adanya ada terus baru namanya pasti gitu. Kalau bisa berubah hukumnya bukan pasti. Jadi kalau yang kamu lihat pakai mata pisau kadang motong kadang nggak motong berarti nggak pasti. Api kadang membakar kadang berarti nggak pasti. Yang nggak pasti itu nggak masuk hukum wajib dalam hukum akal gitu. Jadi banyak orang salah menempatkan ini. Lah ini api itu panas, api itu tiap hari begini namanya apa? Namanya kebiasaan. Sudah kita bahas pada permulaan hukum. Namanya hukum kebiasaan. Biasanya api kalau ketemu kertas itu terbakar, itu hukum biasanya namanya, atau sunnatillah. Allah menjadikan api kalau ketemu kertas, kertasnya dibikin hangus. Itu namanya sunnatillah, kebiasaan yang diciptakan oleh Allah. Pisau gores biasanya terpotong. Nasi masuk perut kamu biasanya kenyang gitu. Bukan ini pasti. Nabrak-nabrak kamu jalan beragama dengan keadaan begitu, nabrak-nabrak nanti. Nggak ngerti mana. Kenapa? Karena kalau sudah dikatakan pasti, sebaliknya jadinya apa? Mustahil. Begitu jadinya. Ada api nggak membakar, mustahil. Loh kok mustahil? Buktinya terjadi. Mustahil itu sama sekali nggak pernah terjadi, namanya mustahil. Kalau bisa terjadi, ada mustahil tapi terjadi, ya bukan mustahil namanya, bro. Gimana sih? Mustahil kok bisa terjadi? Mustahil disebut mustahil karena perkaranya nggak bisa terjadi, namanya mustahil. Kalau masih bisa terjadi berarti bukan mustahil. Banyak orang begitu.
Mustahil ada orang ditabrak kereta nggak mati. Loh kok mustahil? Orang ditabrak kereta mustahil katanya. Nah kalau kamu ketemu Superman gimana nanti? Oh itu kan cuma dongengan, nggak ada terjadi. Nggak ngerti dia. Para nabi itu dijadikan oleh Allah juga luar biasa. Hingga orang yang nggak bisa mengerti hukum ini akan salah jalan dalam berpikirnya. Maka kalau nggak dituntun sama orang-orang dulu yang bisa berpikir, kita nggak ngerti caranya mikir. Kadang mikir aja salah, udah pikirannya sendiri tapi cara mikirnya salah. Mana yang harus saya simpulkan nih? Karena masuk semua di sini, yang disimpulkan yang mana? Nggak bisa kalau nggak dituntun. Cara nyimpulkannya begini loh. Oh ini namanya wajib, ini mustahil. Kalau ini kebiasaan, oh, gitu. Hingga kamu bisa misahin mana hukum akli, mana hukum adi, mana hukum syar'i. Dikatakan itu terus qauluhu fil akli. Nah, coba. Qauluhu fil akli yuhtamal fihi makna al di dalam akal itu haji mana al-haji wal mahbub ada maksudnya yaitu al-fardul kamil seseorang yang sempurna wa yuhtamal dan mungkin. Terus pertama yanhasiru apa? Annal wajib al wajibu mala yutasawwaru fil akli adamu. Wajib itu sesuatu yang tidak tergambar di dalam akalnya seseorang ketiadaannya di dalam akal. Nah, apa yang dimaksud akal di sini? Nah, dia mengatakan akal itu akalnya orang yang sempurna. Yang bisa nemu ini maksudnya akalnya orang yang sempurna. Berarti akal satu orang, tapi sempurna. Kalau nggak sempurna gimana? Nggak akan bisa nemu ini. Ini kalau alnya dihitung al-ahdi, berarti tertentu. Itu makna pertama kata ulama, kata Imam Bejuri. Terus makna keduanya dan atas makna istighraq bahwa maka akal itu syamilun mencakup kulli aklin pada setiap akal, tetapi dibagian nazari dengan tidak melihat ada ala ini dari hubungan al-adi yang mencegah mindalika dari akal tersebut. Nah, yang kedua ada alnya al apa sih? Setiap akal, bukan satu, tapi semua akal sedunia nemunya begini. Ini yang lebih pantas nih. Tidak tergambar di dalam akalnya semua orang. Wajib itu sesuatu yang tidak tergambar di dalam akalnya semua orang ketiadaannya. Tapi akalnya sama, harus akal yang sehat, akal yang akal normal. Kenapa? Karena ada akal tapi enggak normal. Ada enggak? Akal enggak normal. Ya enggak usah itulah, mata saja mata. Ini warnanya apa? Hah? Menurut kamu warnanya apa? Putih. Semua orang yang punya mata bisa nemu putih enggak? Semua. Yang enggak nemu siapa? Ada yang buta satu, pasti enggak nemu. Yang kedua,
buta warna, melek, mecicil matanya. Tapi ini warnanya apa? Kotak, Beb. Iya, kotak. Warnanya apa? Itu buat kacamata, Beb. Iya, warnanya apa? Nggak tahu, Beb. Begitu aja. Kok bisa nggak buta warna? Berarti matanya kenapa itu? Rusak. Mata yang rusak itu nggak boleh bikin SIM. Hubungannya apa coba? Hah? Kan motor nggak ada hubungan warna kan? Boleh aja kamu naik motor ke bisa nggak? Tapi nggak bisa bikin. Kenapa? Nggak bisa bedain rambu-rambu. Ini merah, kuning, hijau nggak tahu dia. Ini hijau apa kuning? Oh, saya bisa Pak lihat kawan saya kan kalau jalan saya ikut jalan aja. Lah kalau pas sendirian. Oh, saya apalin Pak. Yang atas pokoknya hijau, yang tengah kuning, yang bawah merah. Lah kalau pas tidur begini, bingung nih hijau yang mana? Nggak boleh bikin SIM. Orang yang akalnya nggak sehat nggak bisa beragama gitu. Kalau cuma mata nggak sehat nggak apa-apa, resikonya paling nggak bisa bikin SIM. Tapi kalau akal kamu nggak sehat, kamu nggak bisa beragama dengan benar. Nabrak, nanti Allah dikatakan begini, Allah dikatakan begini, gara-gara akalnya nggak sehat. Ini resikonya. Maka kamu kudu ngelatih akal saya sehat nggak ya. Harus sudah tahu, oh akal saya sehat, selamat kamu. Begitu. Karena selamatnya orang itu orang yang akalnya waras. Dikatakan la dina liman la aklalahu. Nggak ada orang disebut beragama kalau dia nggak berakal. Mau mata rusak aja nggak boleh bikin SIM kamu. Orang yang ngetes tembakau punya perusahaan mana aja itu hidungnya diasuransikan, nggak boleh pilek. Kalau pilek gimana? Oh, kacau. Waktu beli tembakau cium nggak ada baunya Pak, waduh. Berarti hidungnya apa itu? Kalau akalnya gila sekalian beres malah. Selamat malah. Nggak dihukumi kafir, nggak dihukumi. Selamat malah kamu masuk surga. Dari bayi akalnya soak ya udah selamat. Sama kayak orang bayi mati, selamat udah. Kayak anak kecil mati, selamat. Ada orang dari kecil gila, oh ya selamat. Kok gilanya udah gede, udah dewasa baru gila gimana? Ya sebelum gilanya apa dia? Kalau waras selamat. Kalau sebelum gilanya kok nggak waras ya selama aja, mau gila nggak gila sama aja. Jadi ada tiga tuh, ada orang gila, ada orang yang akalnya nggak normal, ada yang akalnya normal. Gitu. Akal tiga macam tuh. Nah yang dimaksud di sini ditemukan oleh semua akal yang normal gitu. Ini yang nemu putih itu matanya orang Indonesia atau matanya orang Arab juga nemunya putih? Matanya orang Afrika nemunya apa? Matanya malaikat nemunya apa? Ya putih, nggak ada beda enggak. Nemunya sama, yang dilihat sama, kecuali matanya nggak normal gitu. Nyambung nih ya. Jadi ada akal, yang dimaksud akal di sini akal yang sehat. Yang kayak apa akal yang nggak sehat, Bib? Coba. Kasyubhi. Lanjut, akal yang nggak sehat kayak apa? Laki tidak menawari tetapi tidak kata melihat hasil analisi dari hubungan-hubungan almaniati yang mencegah mendalika dari akal tersebut kajubahi
berdiri di akhir biologi terhadap akalnya kelompok atau berarti yang tersesat. Maka akal yang dimaksud di sini adalah akal yang kasyubhati, orang-orang yang menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, nggak bisa membedakan. Kayak ginilah, ada TV itu kan warna dasarnya berapa? 3 apa? Merah, biru, merah, hijau, RGB, red, green, blue. Merah, merah, hijau, biru. Kok ada TV rusak satu ini? Munculnya apa? Apa? Enggak, warnanya satu warna doang. Hijau semua. Mau orang cantik ya hijau, mau orang biru ya hijau, mau orang kecil hijau. Mau mobil Ferrari ya hijau, mobil jenazah ya hijau, hijau semua ada. Kenapa? Rusak satu aja rusak. Rusak semua. Akal begitu. Kok nggak bisa beda mana wajib, mustahil, rusak satu, nemunya nanti rusak semua. Gitu loh maksudnya. Ini akal yang nggak beres begitu. Kayak kamu lihat TV-nya hijau semua, pernah begitu? Berarti ada yang putus satu. Kok yang putus merah? Wah, warnanya kuning semua. Jadi tiganya harus sehat, bisa nemu wajib, mustahil, jaiz. Baru akal kamu sehat. Kok nggak sehat? Keluar kamu dari agama. Kenapa? Kamu akan menyerupakan sesuatu, nggak bisa beda mana yang disebut Tuhan, mana yang Tuhan. Ntar disama-samain, Tuhan di atas boleh. Tiap malam Tuhan membentangkan tangannya, oh itu begini. Kalau malam Tuhan turun, ntar disamakan, ya pokoknya turun. Tapi ya nggak kayak kita turunnya anjlok gitu maksudnya. Apa pakai tangga gitu, atau celing di atas ngilang muncul di, pikirannya rusak udah begitu. Kita membersihkan dari itu. Allah itu mustahil bersifat seperti sifat makhluk. Maka kayak orang-orang kejawen, orang-orang Yunani kuno, orang-orang India, Tuhan itu dianggap bisa muncul menyerupai sesuatu, menolong hamba-hambanya gitu loh. Kadang menyerupai orang tua, Tuhan muncul. Menyerupai anak muda, Tuhan muncul. Kenapa? Menyelamatkan. Itu Tuhan apa hantu? Kok Tuhan kok begitu? Gimana sih? Allah mampu menjadikan hamba-hambanya. Kok Tuhan kucluk-kucluk turun? Itu Tuhan apa ya Allah? Maka yang demikian akal yang rusak namanya. Ala akil ini akalnya terhalang untuk nemu sesuatu yang benar. RGB-nya rusak, maka munculnya ya nggak beres semua. Terus maka bisa tertolak bidzalika dengan pengertian ini, yaitu bahwasanya semua akal kecuali akalnya yang tercegah bisa tertolak karena perkara terdapat yuqalu yang diutarakan innahu sesungguhnya qad yatasawwaru terkadang kita mufibah rukun di sebagian akal apa ada muba'dil wajibat, tidak adanya sebagian wajib. Akal Mu'tazilah seperti akalnya orang Mu'tazilah. Fa'innahu maka sesungguhnya akalnya Mu'tazilah, maka sesungguhnya qad yatasawwaru, orang Mu'tazilah qad yatasawwaru bisa menemukan fihi di dalam akalnya ada al-qudrah, tidak adanya qudrah, wa nahwaha dan semisalnya qudrah min sifatil ma'ani, dari sifat-sifat ma'ani. Contohnya apa? Contohnya tuh. Contohnya Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak bersifat kuasa. Kok Allah nggak bersifat kuasa gimana? Tapi Allah yang berkuasa mana? Allah tidak bersifat ilmu, tapi Allah yang mengetahui. Gimana sih?
nggak ada ilmunya tapi mengetahui, ini akalnya rada soak gitu loh. Orang itu tidak bertopi tapi disebut inilah orang yang bertopi, bisa? Orang itu nggak bersepatu tapi disebut inilah orang yang bersepatu, bisa? Yang nyebut gitu waras apa nggak waras kira-kira? Lah ini mereka ini, Allah tidak bersifat kuasa tapi yang berkuasa. Lah kok bisa yang berkuasa, gimana nggak ada sifat? Disebut yang mengetahui tapi nggak gimana gitu loh. Ini akalnya waras apa waras? Maka kata kita, akal kamu nggak sempurna, putus 1 RGB kamu. Ada wajib bisa mengalami tiada, ini mustahil menurut akal yang waras gitu loh. Maka orang-orang yang berpikiran seperti ini dikeluarkan dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena cara mikirnya beda dengan akal yang lain. Kalau akalnya beda, ya dikelompokkan sama yang sama. Jangan kumpul sama yang nanti ganggu. Pantasnya masuk gol. Nah, kasih ruangan biar jangan ganggu yang gitu loh. Kok lepas? Waduh. Nah, sekarang rata-rata orang yang akalnya seperti ini pegang Quran, pegang hadis, berat. Orang gila pegang pisau, bahaya enggak? Bahaya enggak? Lebih bahaya orang begini pegang Quran hadis. Kalau orang gila pegang pisau, yang bahaya satu orang tusuk selesai tangkap. Lah ini pakai mic siaran di radio, di TV, semua denger, apa nggak repot ini? Yang mau beresin siapa lagi? Yang rusak banyak. Kalau sampai akal-akal seperti ini menyampaikan pemahamannya, gitu loh. Makanya kita disuruh wanti-wanti, kasih tahu jangan ikut pemikiran dia, Kenapa? Sesat pemikirannya. Kita diselamatkan oleh pendahulu kita, ulama kita, biar pikiran kita sehat seperti pikirannya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan cara mikirnya itu bukan kita mengada-ngada, kita buktikan emang cara mikir kamu nggak normal gitu loh. Wong ada orang nggak bertopi kok disebut orang yang bertopi. Lah caranya buktinya dari mana? Inilah yang disebut akalnya nggak normal. Terus ya benar, ta'rif alaika salatul aqli wujudu yuradu ditolak ini ta'rif anal wajibah, sesungguhnya yang wajib, perkara yang wajib itu wajib dinasihi di dalam dadnya. Wujida wajada menemukan aklun akal lam yujad atau tidak ditemukan oleh akal. Wakada mustahil wa jaiz. Bahkan maka ada al-awla yang lebih utama itu an la yusbato, tidak dibatasi ta'rif salasah, pengertian tiga itu bil akli dengan lafaz akli. Ka'an yakula seperti ucapan al-wajibu, perkara yang wajib itu sesuatu la yang baru yang tidak menerima al-ittifaq. Wal mustahilu, perkara mustahil ma la yang baru sebut. Wal jaizu ma yang baru Naam, benar. Terus ada yang rot. Wajib katanya itu adalah sesuatu perkara yang keberadaannya itu pasti. Mau itu ada akal atau enggak ada akal, maka itu hukumnya pasti.
pasti. Nggak perlu ada akal baru jadi wajib, nggak. Mau ada akal nggak ada akal tetap hukumnya wajib. Maka kalau begitu, kalau wajib itu nggak tergantung pada akal, mau ada akal nggak ada akal dia itu ada, maka yang pantas, yang bagus, takrif wajib itu cukup sesuatu yang tidak tergambar tiadanya, sesuatu yang tidak menerima tiada. Cukup begitu lebih bagus katanya gitu loh. Atau mustahil itu sesuatu yang tidak menerima ada, nggak usah bawa akal katanya begitu. Atau jaiz itu sesuatu yang menerima ada dan menerima tiada, nggak usah bawa akal. Kenapa? Karena nyatanya ada akal ya begitu, nggak ada akal ya begitu, gitu loh. Jadi hukum wajib itu nggak usah dikaitkan sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal tiadanya, nggak perlu. Cukup wajib sesuatu yang tidak pernah tiada, selesai. Mustahil sesuatu yang tidak pernah ada. Jaiz sesuatu yang bisa menerima ada dan bisa menerima tiada dengan jalan bergantian. Cukup. Ini kata yang rot. Gambarannya kayak apa? Gambarannya kayak ini beras. Ente bawa beras sekantong, berat enggak? Beras sekantong itu berat apa enggak? Berat. Itu mau ada timbangan ya berat, enggak ada timbangan juga berat. Jadi untuk mengatakan ini beras itu berat, enggak perlu pakai timbangan. Itu begitu kan? Ini panjang. Untuk mengatakan ini panjang nggak butuh meteran. Mau ada meteran ya dia panjang, nggak ada meteran ya dia panjang. Itu kata mereka, kata yang erat begitu maksudnya. Jadi nggak perlu pakai oh ini wajib itu menurut akal, nggak perlu. Berat itu menurut timbangan, nggak perlu. Nggak ada timbangan juga dia berat. Ini panjang, nggak perlu menurut meteran. Kenapa? Nggak pakai meteran juga dia panjang. Nah, ini katanya begitu, gitu loh. Terus apa di situ? Kalau wakoa dan telah terjadi lalu bagi para ulama di hakil akli di dalam takrif akal, ta'arifu pengertian kasih yang banyak, aksanuha ada banyak baik-baiknya. Pengertian akal an-ta'arif anahu sesungguhnya akal itu nurut cahaya ruhaniyun yang bersifat ruhani. Itu takrif. Itu sudah bikin takrif. Sekarang kita lanjut ini. Yang baik yang mana gitu loh. Kan menurut dia ahsanuha, yang baik itu nggak usah pakai apa? Nggak usah pakai apa? Akal. Nggak usah pakai akal gitu kan? Al-aula. Sama aja begini. Tadi lah kalau saya pengen tahu panjangnya berapa meter, pakai apa? Kalau cuman panjang, orang bingung, ambilin bambu panjang. Segini panjang nggak? Segini? Panjang nggak segini? Pendek. Memang ada ukuran pendek? Ada. Alat untuk ngukur pendek ada? Adanya apa? Segini?
Segini? Sekilo berat apa ringan? 1 on berat. 1 gram nggak ada ringan, nggak ada. Jadi butuhnya alat itu untuk menjelaskan gitu loh, membedakan penemuan yang satu dengan yang lain hingga kamu tahu, oh ini semeter, oh ini 3 meter, oh ambilin yang panjangnya 10 cm. Oh ya Pak, jelas Pak. Kalau ambilin bambu panjang, buat apa Pak? Mau tusuk gigi lo ambil bambu yang gede ini Pak, mau tusuk gila, bilang dong lo panjang-panjang aja nggak jelas Pak. Gitu loh. Jadi akal dimasukkan di sini, ditarik oleh Imam Sanusi akal. Pak debat Imam Sanusi gitu kan. Itu menjelaskan kedudukannya gitu loh. Kalau ujub itu nggak tergantung akal, mau ada akal nggak ada akal, wujub ya wujub gitu loh. Istihalah ya istihalah, jawas ya jawas. Tapi ketika sudah akal yang mau bicara, akal punya ketetapan gitu loh. Akal punya keputusan. Kenapa? Akal itu alat kayak meteran tadi. Maka setiap manusia dikasih akal oleh Allah untuk bisa bikin keputusan. Ini wajib, apa mustahil, apa jaiz, gitu loh. Akalnya harus punya keputusan. Maka dikatakan di sini wajib itu mau diputuskan oleh akal yang sehat, yang bisa bikin gambaran. Gitu loh maksudnya. Kalau wujubnya sendiri ya nggak butuh akal. Mau ada akal nggak ada akal, Allah ada. Mau ada ente nggak ada ente, Allah ada. Tapi ketika ente ada, coba putuskan Allah itu gimana hukumnya. Nah begitu akal. Oh Allah adanya wajib. Nah itu akal yang mutusin gitu. Bisa diukur pakai akal. Ada juga akal yang mengatakan Tuhan nggak ada, soak. Nah, timbangannya diputer taruh, cet, biasanya ke sini, ini ke sini. Ini timbangan gimana sih? Biasa timbangan kan kemari muternya searah jarum. Ini ada timbangan set kemari. Ini timbangan normal. Gitu loh. Kalau urusan dia berat nggak usah nunggu timbangan, sudah berat. Tapi saya memutus ini beratnya berapa? Nah, butuh akal begitu. Allah wajib nggak ada hubungan sama akal. Lah ketika akal muncul dan Allah adanya hukumnya apa? Apa? Akal suruh mikir sampai oh adanya wajib. Kenapa? Kalau Tuhan kok boleh nggak ada terus jadi ada? Nah yang bikin Tuhan siapa? Kata akal gitu. Kalau makhluk, oh makhluk boleh ada, boleh nggak ada. Karena adanya makhluk dibikin sama Allah. Nah kalau adanya Allah, adanya Allah ya boleh ada, boleh nggak ada. Lah kalau Allah adanya boleh ada, boleh nggak ada, ketika Allah ada yang bikin siapa? Gitu sih. Oh Allah adanya wajib. Nah itu akalnya bicara. Gitu loh. Kenapa? Karena akal itu alatun. Nah, baru cerita selanjutnya apa gitu? Annahu akal itu nurun, cahaya ruhaniyun yang bersifat ruhani. Ini sebabnya tadriku menemukan apa nafsu seseorang nafas al-uluma ilmu al-daruriyah wa nadariyah. Nah, ada yang akal itu apa kalau begitu? Nah, kalau nggak usah pakai akal, emang kamu tahu nggak akal itu apa gitu loh? Oh akal itu nurun, cahaya yang menyinari ruhani kamu. Dunia ini disinari dengan matahari, dengan lampu. Kalau nggak ada matahari, nggak ada lampu, gelap. Batin kamu, ruhani kamu diterangi dengan akal yang sehat. Akal kamu sehat, batin kamu pasti sehat. Gitu. Kenapa? Bisa menemukan ilmu yang doruri tadi yang nggak perlu dipikir, dan ilmu yang nadori yang perlu dipikir. Nah, alat intelijensi mencari hingga hati kamu terang dengan apa? Pengetahuan.
Nah, kalau nggak begitu, ya hati kamu kacau balau, ada stres, ada galau, ada bingung, ada keder, ada gila, ada setaus. Kenapa? Orang hati gelap itu kan nggak bisa mutusin apa-apa. Kayak ginilah, kamu nyupir dalam ruangan, tiba-tiba mobil kamu semobil gelap, mau kemana nyupirnya kira-kira? Luarnya terang, dalam mobil kamu gelap, bisa lihat supirnya ke depan, bingung mau kemana dia, nabrak. Kenapa? Batinnya gelap, batinnya nggak disinari oleh akal yang sehat. Itu fungsinya akal sehat begitu, menyinari hati kamu hingga bisa ngambil keputusan. Mau kemana? Mau ke sini, berhenti, jalan, menghindar, belok. Disinari oleh sinar akal yang sehat. Terus dan diambil kaidah yang hadis dari pengertian ini, anak bercerita yang menemukan fil hakikat secara hakikat dia yaitu an-nafsu seseorang. Wa innamal aqlu adalah akal itu alat fitroni untuk menemukan kasa iril kuwah. Kasa iril kuwah seperti sifat kekuatan yang lain. Di akal itu sama dengan indera. Ada indera keenam ada. Ente punya indera berapa? Indera mana indera? Indera. Ente ada berapa indera? 1. Indera 5, panca indera, masa indera 1 gimana sih? Ada indera keenam ada. Indera keenam. 5 indera ini apa namanya? Alatun, alat. Untuk siapa? Untuk siapa ini? Untuk orangnya itu. Kamu itu ibaratnya sekumpulan daging fisik semua komplit. Itu yang jadi rajanya hati. Kata Nabi, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik, segumpal darah. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia jelek, jelek semuanya. Apa itu? Hati. Maka hati ini yang mimpin, yang bisa manfaatin mata, tangan, kaki, lidah, mulut, alis, semuanya itu dikendalikan sama hati. Coba kamu ada cewek lewat, matanya melotot nggak? Cantik bener, melotot nggak? Yang nyuruh melotot siapa? Hati. Jangan nyalain mata, matanya pelototan. Mata mah disuruh doang, Bos. Yang nyuruh hati, karena hatinya seneng. Andai nih, kok tiba-tiba ada yang nutupin mobil lewat, kemana dia? Naik. Kenapa? Karena hatinya nyuruh, kaki naik. Yang tadinya nyuruh mata doang, begitu dihalangi, kaki suruh gerak, kaki gerak dong. Oh iya. Hatinya yang perintah, gitu loh. Jadi yang dapat keuntungan dari indera itu hati. Kalau hati baik, indera ini dipakai baik semua. Matanya dipakai baik, tangannya dipakai baik, mulutnya dipakai baik, kakinya dipakai. Kalau baik-baik semua. Kalau hatinya jelek, hata pikiran itu yang ngendaliin hati. Kamu sama orang tua kamu dikunciin rumah, jangan keluar, dalam. Hati kamu pengen keluar, terus gimana? Akal kamu suruh mikir kal, cari jalan biar keluar. Jendela dicongkel,
ada internet dibobol, itu pikiran siapa? Dia nyuruh akalnya untuk mikir. Jadi akal juga dikontrol sama hati. Kalau hatinya baik, akalnya akan disuruh mikir yang baik, cari jalan yang baik. Tapi kalau hatinya jelek, akalnya mesti disuruh jelek. Tiap hari suruh mikir togel aja, ngitung, besok ngitung lagi. Kenapa? Hatinya seneng, akal mah nurut aja. Akal itu kayak kalkulator, suruh ngitung ya nurut, nggak ada capeknya, nggak ada. Tinggal hati kamu capek apa enggak gitu doang. Kalau selama hati kamu nggak capek, akal nggak ada capeknya suruh mikir, nggak kayak mata suruh melek, nggak ada capeknya, mau mata. Tapi ketika hatinya sudah lemes, nah ngantuk, nah tidur, nah hatinya hilang tuh. Jadi akal juga sama dengan indera yang lain, namanya alatun. Kayak meteran, namanya apa itu? Alat. Timbangan, apa namanya? Alat. Lah Allah ngasih kita alat juga. Alat untuk mikir, alat untuk melihat, alat untuk mendengar, itu alatun. Siapa yang pakai itu semua? Hati yang menguasai kamu. Ya. Jadi alat, ada yang mengatakan itu adalah cahaya yang menyinari hati. Jadi akal itu disimpulkan sebagai alatnya hati untuk berpikir, sama dengan alat-alat yang lain. Terus Qala Ibnu Qasim di ayat ini kita bakal sepakat siapa al-muhaqqiqun ulama ahli tahqiq al-mudrik yang sesungguhnya menemukan kulliyat pada kulliyat dan juz'iyat pada juz'iyat, dia yaitu an-nafsu, sesuatu an-natiqah yang bisa berpikir, wa anna nisbatul idrak, adapun dan sesungguhnya nisbatnya menemukan ila kuwatan pada kekuatannya si akal itu kan nisbatul qat'i, seperti nisbatnya memotong ila sikit pada pisau. Kata Ibnu Qasim mengatakan iya, sepakat dalam dalilnya, dalam petunjuknya, semua ulama mutafakun sepakat bahwa yang mendapatkan hasil dari penemuan akal itu siapa? Ya nafsu natik, orang yang berpikir itu, orang yang bisa menggunakan pikiran siapa? Ya hati kamu itu yang menguasai, mengontrol diri kamu semuanya. Adapun nisbatnya penemuan akal, cepat nemunya, lama nemunya, itu kayak apa? Kayak pisau tajam sama tumpul. Semakin akalnya sering dipakai mikir, semakin tajam, gampang menemukan sesuatu. Semakin akalnya jarang dipakai mikir, kayak pisau jarang dipakai motong, lama-lama apa? Karatan, terus tumpul. Ada orang nggak pernah mikir, diajak mikir, hatta kiai, saya kalau mikir-mikir begitu, nggak cocok, nggak cocok. Kan aneh, ada kiai diajak mikir gak cocok. Lah kamu kerjanya apa? Ya kenapa akalnya gak pernah dipakai untuk kerja? Jadi semakin orang cepat menemukan karena akalnya semakin sering dipakai. Timbangan begitu, cek langsung set. Kok 2 tahun gak dipakai, cek jalannya begitu dia, karatan seret jalannya, tahu nggak? Meteran coba, jarang mau pakai, kamu tarik, rusak. Jadi akal adalah alat yang kerjanya berpikir. Kecepatan berpikir itu digambarkan seperti ketajaman pisau. Semakin tajam pisau, semakin dulu zaman Sayyidina Ali perang ngadu tajamnya pisau. Ada orang Yahudi, ada orang pisaunya tajam-tajam, babat bes, potong pohon, potong ini, potong. Sayyidina Ali apa? Itu mah kekuatan tangan, bukan kekuatan pedang. Pedang gimana? Sutra diterbangin,
pedangnya anteng, jatuh, seret, ini pedang tajam baru. Begitu, bukan diginiin, itu tangan kamu yang ikut-ikut maksa untuk potong namanya. Kayak samurai. Paku gesek doang, enggak usah digerak, itu mah bukan pedang namanya, golok. Jadi ngukurnya begitu, gitu. Ngukur tajam itu juga bukan di. Ada orang motong sapi begitu. Astagfirullah. Teganian di kau gitu. Ya, terus Wabina dan dengan inilah keterangan kuliah semuanya doharo maka jelaslah an-nafi sesungguhnya wasauti guna di dalam pengertian ini itu sababiyatun maknanya sababiyah pada akal maka kamu amal akal, maka dalam keterangan ini semua namanya hanya sababiyah, sabab saja. Ada akal nemu ini, itu sabab. Lah hakikatnya bagaimana Allah meletakkan paham di hati kamu, itu malaikat paham Allah mikir enggak? Sekolahnya di mana malaikat? Enggak mikir. Terus manusia kok paham Allah pakai mikir, itu sababiyah namanya. Kamu sekolah jadi sababnya berilmu, kamu makan jadi sababnya kenyang. Allah menjadikannya biar ada bentuk kamu patuh pada perintahnya Allah. Allah menampakkan nih mana orang yang patuh, mana orang yang enggak patuh. Yang patuh kayak apa? Yang ikut perintah Allah, suruh ngaji, suruh ibadah, suruh taat, suruh makan, namanya patuh. Puasa jangan makan, iya ya Allah enggak makan, namanya patuh. Allah tampakkan tuh, namanya sababiyah. Hakikatnya bagaimana Allah yang menjadikannya. Seperti orang yang mudah ngelakuin kebaikan itu diberi taufik oleh Allah. Ada orang yang mudah ngelakuin kejelekan, ya Allah juga yang menjadikan, yang namanya khudul. Ada yang dikasih taufik bikin baik, mudah baik. Ada yang gampang lihat yang jelek, bikin yang jelek. Buka HP, ada yang montok, ada yang kiai, ada yang ngaji, ada muncul semua enggak? Yang dipilih mana? Montok. Itu namanya dimudahkan bikin kejelekan, gitu. Lah kalau kayak itu Habib yang pakai udeng kok lihat HP, kira-kira milihnya apa? Ya dimudahkan milih kebaikan, disulitkan milih kejelekan, gitu loh. Untuk milih yang jelek itu sulit, nggak bisa. Hingga maunya yang baik lagi, gitu loh. Itu namanya hakikatnya Allah kasih taufik dia, pertolongan untuk jadi orang yang baik. Sebaliknya kok jelek, Allah jauhkan dari pertolongan hingga mudah melanggar perintahnya Allah. Hakikatnya begitu. Adapun sababnya macam-macam Allah bikin sabab, bisa tertarik ini, bisa ada hawa nafsunya, bisa setan, bisa macam-macam tuh. Godaan setan sama godaan wanita itu kuat mana? Kuat godaan wanita. Setan paling bisikin doang. Wanita kalau sudah kamu ditiup, langsung lepak. Jadi sababnya kamu maksiat itu macam-macam maksudnya. Nah di antaranya orang, nih dengerin, yang dapat perlindungan di akhirat nanti, di mana di padang mahsyar panas gak ada perlindungan, orang itu dilindungi oleh Allah.
Siapa diantaranya? Orang yang ketika ada wanita cantik ngajak dia, saya enggak mau, saya takut sama Allah. Nah, orang ini dimudahkan berbuat taat dan jadi alamat akan dilindungi Allah nanti di akhirat. Kenapa? Di dunia dia menjaga imannya, menjaga akidahnya, menjaga amalnya hingga dapat perlindungan nanti di akhirat. Ya, jadi hanya sabab, hakikatnya Allah yang meletakkan, Allah yang menjadikan. Terus Qauluhu adamu bil aqyadamu ad-dhamir lafal adamu aidun kembali alamat atas lafal ma bi'tibari afrad dengan melihat persatuannya al-kusra seperti kusra atau iradah la bi'tibari mafhum tidak melihat mafhum kulli kama huwa dhahir seperti yang dhahir. jadi hu di situ kembali ke awal adamu. Hu-nya mana? Ya ma tadi yang kamu temukan tadi. Ma-nya apa? Kudratnya Allah. Ya adamnya kudratnya Allah gitu loh. Enggak tergambar Adam kudratnya Allah, enggak tergambar Adam irodahnya Allah, gitu maksudnya. Bukan enggak tergambar seluruhnya, bukan, tapi apa yang ditemukan oleh akal. Yang mau ditimbang apa sih? Oh, yang mau ditimbang beras, ya beras aja dihukumi gitu loh, jangan yang lain-lainnya ikut-ikut gitu. Yang mau ditimbang, yang diukur meja, ya meja aja gitu. Meja semeter, bukan semua meja semeter, ya bukan. Meja ini semeter gitu loh. Kalau kudratnya Allah wajib. Nah, kudrat yang lain bukan kudrat wajib, ya enggak gitu loh. Kudratnya Allah wajib. Jadi yang mau dihukumi mustahil apa? Tidak tergambar dalam akal ketiadaannya. Nyanya kembali mana? Ya yang kamu mau putuskan apa? Seperti kudratnya Allah, maka tidak tergambar ketiadaannya gitu loh. Irodahnya Allah enggak tergambar ketiadaannya gitu ya. Begitupun yang apa? Mustahil. Terus qauluhu al mustahil wallahu a'lam bishawab ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah warsili kulli haubah wastur lana urati wa amini rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina Rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasulina dhabi kulli suli salah Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada ta'si suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.